Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Nugroho, NIM 211240001153 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Data Mining. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Colab sebagai aplikasi untuk memprediksi harga saham menggunakan LSTM. Jadi judul project saya kali ini adalah prediksi harga saham BBRI.JK menggunakan machine learning berbasis pendekatan Recurrent Neural Network LSTM Long Short Term Memory. Baik, langsung saja ke video demonya. Baik, di sini data yang saya gunakan adalah data harga saham BBRI.JK mulai dari 1 Januari 2019 sampai 8 Mei 2024. Pertama-tama kita import library yang digunakan. Saya menggunakan library Math, NumPy, Pandas, IO, sklearn, Keras, Matplotlib.pyplot, kemudian Seaborn. Coba kita jalankan. Tidak ada error. Yang kedua, kita import dataset yang akan digunakan. Di sini saya sudah membuat codingannya untuk mengupload file yang akan digunakan. Kita jalankan dan kita pilih. Baik, di sini sudah masuk 100% down. Kemudian di sini saya membuat kode untuk membaca file .csv tersebut. Kita jalankan. Di sini terlihat ada variabel date, open, high, low, close, add close, dan volume. Di sini ada 1311 row dan 7 kolom. Maka selanjutnya adalah eksplorasi data. Di sini kita ketikkan dulu type df. Df di sini adalah data frame. Kita jalankan. Tidak ada error. Kemudian kita cek is null-nya. Kemudian kita drop variabel yang tidak digunakan seperti open, low, close, add close, dan volume. Jadi variabel yang kita gunakan adalah variabel date dan high. Date adalah tanggal dan high adalah harga tertinggi dari saham tersebut. Kita jalankan. Kemudian kita print data frame tersebut. Nah, di sini ada data date dan high. Tipenya adalah objek. Dan kita jalankan juga data frame-nya. Di sini sudah terlihat ada date dan high, tanggal dan harga tertinggi dari harga saham pada tanggal tersebut. Ada 1311 row dan 2 kolom. Langkah berikutnya adalah mengubah variabel tanggal menjadi indeks. Kemudian kita cek tipe data dari indeks tersebut. Kita jalankan codingannya seperti ini. Nah, di sini sudah diubah menjadi datetime index. Kemudian di type-nya adalah datetime. Kemudian name-nya date. Lengthnya 1311, frekuensinya non. Kemudian kita cek df-nya, data frame. Nah, di sini sudah tidak ada angka seperti ini, 0, 1, 2, 3 sampai 1311. Jadi date-nya ini adalah indeks dan high-nya ini adalah harga tertinggi dari harga saham tersebut. 1311 row dan 1 kolom.
Kemudian kita menginisialkan variabel height sebagai data time series. Kita ambil 10 data paling atas, data yang pertama. Kita jalankan. Di sini dari tahun 2019 tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal 14 bulan 1 2019. Ini diambil data yang tertingginya. Tipe datanya float nampak. Kemudian kita coba visualisasi high price history-nya dengan codingan seperti berikut. PLT tadi, matplotlib-nya kita .figure, kemudian fix size-nya 16,8, titelnya high price movement, kemudian plotnya high, X labelnya dead, kemudian Y labelnya high price in dollar. Kemudian kita plt.show untuk menampilkan visualisasinya. Kita jalankan. Jadi di sini sudah terlihat pergerakan harga saham dalam bentuk chart dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Ini adalah X labelnya, kemudian Y labelnya high price in dollar. Selanjutnya kita uji stasionaritas data. Membuat data frame baru dengan variabel height dan diubah dalam bentuk array. Kemudian variabel digunakan untuk menyimpan dataset. Data training dataset sekitar 80%. Pertama-tama kita membuat data frame baru dari kolom height tersebut. Data sama dengan df.filter, variabelnya height. Kemudian kita konversi data frame menjadi numpy array. Kita jalankan. Baik, di sini data yang terkumpul masih sama seperti awal, 1311. Kemudian kita menghitung jumlah baris pada model untuk di training. Jadi kita ambil sekitar 80% dari dataset tersebut. Kita jalankan. Hasilnya adalah 1049. Selanjutnya, skala kumpulan data menjadi nilai antara 0 dan 1. Kita menggunakan min-max scaler untuk men-scale data ini. Kita jalankan codingan ini. Baik, di sini sudah tampil array-nya dari skala yang kita jalankan. Kemudian membuat kumpulan dataset yang berisi nilai dengan harga high 50 hari terakhir yang digunakan untuk memprediksi nilai harga high ke 51. Jadi kolom pertama dalam dataset Xtrain berisi nilai dari dataset indeks 0 hingga indeks 49. Jadi totalnya nilainya 50. Dan kolom kedua berisi nilai dari dataset indeks ke-1 hingga indeks ke-50. Totalnya ada 50 nilai dan seterusnya. Kumpulan data Utrain berisi nilai ke-51 yang terletak di indeks ke-50 untuk kolom pertama dan nilai ke-52 yang terletak di indeks ke-51 dari dataset untuk nilai kedua dan seterusnya. Pertama, kita membuat scale training dataset. Kemudian setelah dibuat, ini untuk memisahkan data Xtrain dan Ytrain pada dataset yang kita punya. Kita jalankan. Baik, di sini sudah tampil array-nya dari dataset yang kita training. Selanjutnya adalah konversi dataset Xtrain dan Ytrain
ke array NumPy sehingga dapat digunakan untuk melatih model LSTM. Di sini kita konversi xtrain dan ytrain ke array NumPy array. Kemudian kita merubah bentuk data yang diterima oleh LSTM. Kita jalankan. Hasilnya 999,50,1. Membangun model LSTM untuk memiliki 50 neuron dan 2 lapisan dense, satu dengan 25 neuron dan yang lainnya dengan 1 neuron. Pertama-tama kita membuat model LSTM. Modelnya menggunakan sequential. Kemudian kita model add LSTM 50 return sequence true. Input shape xtrain.shape. Kemudian model add LSTM 50 return sequence false. Kemudian model.add dense 25. Kemudian model.add dense 1. Kita jalankan. Tidak ada error. Kemudian kita kompilasi model menggunakan fungsi mean squared error atau MSE. Pertama-tama kita membuat compile modelnya dengan mengetikkan model.compile, optimizer-nya menggunakan Adam, loss-nya menggunakan mean squared error. Kita jalankan. Kemudian kita training model.fit xtrain ytrain batch size 1 epochs-nya 10. Jadi kita 10 kali training. Kita jalankan. Kita tunggu sampai epochs-nya selesai 10 kali training. Baik, di sini training modelnya sudah selesai dan dihasilkan loss yang tampaknya nilainya kecil. Jadi dalam konteks machine learning atau deep learning ini merupakan tingkat loss yang sangat baik. Di sini ada huruf E min 04. Jadi pangkat min 04. Hasilnya 0,0007 sekian. Jadi ini loss yang cukup baik karena di bawah angka 1. Kemudian kita membuat tes dataset. Tes dataset codingannya seperti ini. Tes data, kita scale data, kemudian training data, size-nya min 50.2,2. Kemudian kita membuat xtest dan ytest dataset. Xtest-nya kita kosong, kemudian ytest-nya sama dengan dataset training data size. Kemudian for i in range 50 len test dataset, kemudian xtest.append test underscore data i min 50.2 i, 0. Kita jalankan tes dataset tersebut. Baik, tidak ada error. Kemudian kita konversi xtest ke NumPy array dengan mengetikkan xtest sama dengan np.array xtest. Kita jalankan, tidak ada masalah. Kemudian membentuk data yang diterima oleh LSTM. Xtest sama dengan np.reshape dalam kurung xtest, dalam kurung xtest.shape 0, xtest.shape 1, 1 kurung tutup. Kita jalankan codingannya. Baik, tidak ada permasalahan. Jadi kita sudah membuat tes dataset, tidak ada permasalahan di sini.
Langkah selanjutnya adalah prediksi data. Untuk mendapatkan nilai prediksi value, pertama-tama kita mendapatkan nilai harga prediksi model. Kita menggunakan prediction model.predict xtest, kemudian prediction scalar.inverse transform prediction. Kita jalankan. Baik, tidak ada permasalahan. Kemudian kita menghitung nilai RMSE-nya dengan cara RMSE sama dengan np.skirt dalam kurung np.min prediction min y-test kali 2. Kemudian kita cetak RMSE-nya. Kita jalankan. Baik, hasilnya 113,75 sekian. Selanjutnya adalah membuat data untuk grafik dengan cara sebagai berikut codingannya: train, data training, data size, valid, data training, data size, valid, prediction. Kemudian kita buat fungsi untuk visualisasi data untuk menampilkan hasil prediksi yang sudah kita buat dengan PLT figure, fix size-nya 16,8, titelnya model long short term memory, X label date, Y label high price in dollar, plot train high, plot valid high, prediction, kemudian legend-nya train val prediction, dan berada di atas kiri kolomnya. Kemudian kita PLT show untuk menampilkan hasilnya. Kita jalankan kodenya. Baik, di sini sudah nampak visualisasi dari prediksi yang kita buat. Nah, prediksinya seperti ini. Jadi di sini ada model long short term memory, kemudian garis yang warna biru ini adalah training data, garis warna oranye adalah val, kemudian garis yang hijau adalah prediction-nya. Jadi ini adalah prediksi dalam kurun waktu setelah dari data yang kita punya. Nah, untuk menampilkan data harga yang valid dari prediksi, kita ketikkan valid, kemudian kita jalankan. Nah, di sini sudah terlihat tanggalnya, tahun dan bulan, harga high, kemudian ada prediksinya. Ada 262 row dan 2 kolom. Jadi ini prediksinya sampai tanggal 8 bulan 5 tahun 2024. Kita bisa melihat prediksi pergerakan harga sahamnya dalam bentuk chart dan menggunakan model LSTM yang sudah kita buat. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin masih jauh dari kata sempurna, namanya kita masih belajar. Semoga video ini bermanfaat bagi sesama dan menjadi berkah tersendiri bagi pembuat dan teman-teman sekalian seperjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.